Diktator. 3 suku kata, 8 huruf, dan beragam peristiwa. Apakah kalian pernah menggunakan kata itu untuk mendeskripsikan seseorang? Kata diktator memang penuh dengan konotasi negatif, dengan berbagai nama yang sudah menghiasi Hall of Shame dari kata ini. Contohnya saja Adolf Hitler, Benito Mussolini, dan Joseph Stalin. Tapi, apa itu diktator dalam politik? Sebelum berlanjut, marilah kita kenali logika politik terlebih dahulu. Buku tulisan Demeskita dan Smith yang berjudul The Dictator Handbook menerangkan bahwa untuk mengerti politik, kita harus berhenti berpikir bahwa kepemimpinan politik dapat bersifat tunggal. Absolutisme tidak sepenuhnya absolut, dikarenakan selalu adanya residual power dari pendahulu atau pihak pembantu yang mendukung rezim. Diktator sendiri merupakan bentuk kekuasaan pemerintah yang dikarakterisasi oleh seorang pemimpin dengan minim atau tanpa toleransi terhadap pluralisme politik dan kebebasan media. Kepemimpinan mencekam dan destruktif ini disebabkan oleh berbagai doktrin dan stigma terhadap suatu kelompok masyarakat yang termarginalisasi, gangguan narsisistik dalam pemimpin, dan sindrom megalomaniak. Adanya hal-hal tersebut dan power yang besar menjadikan seorang diktator pemimpin yang semena-mena. Politik sendiri pun mengenal etika, bernama etika politik atau etika publik. Etika politik mengenali 2 cabang ilmu, yaitu etika proses, berfokus pada pekerjaan publik dan metode yang dipakai untuk melayani publik, dan etika kebijakan yang bersangkutan dengan penghakiman mengenai kebijakan dan hukum. Nah, dengan adanya diktator, tentu sudah menyalahi etika politik, dikarenakan etika kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan dan hukum tersebut melandaskan penilaian kebijakan dan hukum ini kepada cost of benefits atau benefit yang diterima oleh masyarakat. Nah, setelah pengantar tadi, marilah kita simak terlebih dahulu interview berikut ini sebelum kita berlanjut ke kesimpulan. Halo. Halo semuanya. Hai guys, nama aku Agistia Mediana Akasa dari Urban Planning 2020. Nama gue Owen dari Universitas Pradita. Perkenalkan, nama saya Jason Julian. Kenalin, aku Melisa dari Urban Planning angkatan 2020. Pemimpin itu adalah orang Pemimpin adalah Pemimpin itu merupakan suatu kepala dalam suatu organisasi, baik itu di kampus ataupun di pekerjaan. Orang yang memiliki tanggung jawab khusus untuk memimpin suatu kelompok dengan skala tertentu, dari yang terbesar hingga terkecil. yang bertanggung jawab atas beberapa orang atau kelompok orang di dalam suatu lingkungan. orang yang bertanggung jawab, rela berkorban, dan mampu membimbing anggotanya dalam bentuk kepemimpinan. Nah, biasanya pemimpin ini adalah orang yang memiliki pengaruh besar di dalam lingkungan tersebut. Kayak misalnya presiden yang memimpin negara hingga ketua RT yang memimpin RT. Yang dipercayai oleh orang-orang di sekitar atau orang-orang bawahannya sebagai kepala. Pemimpin yang baik menurut saya adalah Menurut aku, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa belajar dari kesalahan, bisa melihat masalah dari berbagai sudut pandang, dan juga bisa mengayomi orang-orang di sekitarnya atau orang-orang yang bekerja. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa memastikan bahwa orang-orang yang dipimpinnya merasa aman dan nyaman. Pemimpin yang baik di mata gue adalah pemimpin yang bisa memimpin kelompoknya ke arah yang lebih positif, dan dia juga bisa ngambil keputusan yang tepat untuk masa depan kelompoknya. orang yang mampu menjalankan tugas dan peduli terhadap anggotanya dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Untuk pemimpinnya itu secara baik dan bisa bikin mereka merasa nyaman. Selain itu juga karena tugas terpenting dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan, maka pemimpin yang baik itu harus dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuatnya membawa pengaruh
atau perubahan yang positif terhadap lingkungan dan juga orang-orang. Kalau di lingkunganku sih sejauh ini nggak ada pemimpin yang seenaknya. Tapi kalau misalkan aku sendiri baca di sosial media atau di berita-berita di TV, itu pasti banyak banget pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaannya. Jangankan di zaman sekarang deh, di zaman-zaman dulu saat kita belajar sejarah itu juga masih banyak sebenarnya pemimpin yang sering banget menyalahgunakan kekuasaannya. Saya sering menemukan pemimpin yang semena-mena, di mana ia yang seharusnya menjalankan tugasnya, namun dia malah menyuruh anggotanya untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Sering banget, contohnya di lingkungan keluarga ya. Banyak kepala keluarga yang lepas tangan dari tanggung jawabnya, seperti tidak memenuhi kebutuhan sandang pangan dan papan anggota keluarganya, dan juga tidak memenuhi kebutuhan kasih sayang anggota keluarganya. Kalau misalnya di lingkungan gue sendiri sih jarang banget ditemuin pemimpin yang seperti itu. Tapi kalau misalnya dibaca dari berita, dari internet, ternyata tuh masih banyak pemimpin di luar sana yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan kepentingan kelompok. Kayak contoh gampangnya aja, masih banyak pemimpin di luar sana yang korupsi. Pesannya adalah semoga pemimpin di luar sana jadi pemimpin yang berkualitas, terus jujur, dan berkompeten di bidangnya. Selain itu, semoga pemimpin di luar sana juga lebih dicintai sama kelompok-kelompoknya. Pesan aku buat pemimpin di luar sana, pemimpin itu kan dihargai, dihormati, dan disegani karena kemampuan mereka, bukan karena kekayaan dan kekuasaan mereka. Jadi tolong buat pemimpin di luar sana, kita harus bisa lebih baik lagi kepada orang-orang yang udah mempercayai kita untuk menjadi pemimpin, dan kita harus bisa beranggapan atau memiliki sudut pandang gimana ya rasanya kalau misalkan gue yang jadi karyawan itu. Untuk pemimpin di luar sana, pesan saya adalah tolong dengarkan suara dari orang-orang yang dipimpinnya. Karena sebagai seorang pemimpin harus dapat diandalkan. Bagaimana orang-orang yang dipimpin bisa mengandalkan pemimpinnya apabila pemimpinnya tidak mau mendengar? Pesan saya terhadap pemimpin yang ada di luar sana, janganlah semena-mena terhadap anggotanya, dan pemimpin juga harus rela berkorban dalam mengerjakan tugasnya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Berpikir rasional, mempunyai empati dan simpati, dapat diandalkan, berkompeten, dipercayai anggota-anggotanya, tidak sempurna, namun terima saran dan masukan, dan yang paling pasti, tidak semena-mena demi kepentingan bersama. Hal-hal ini mendefinisikan seorang pemimpin yang baik. Hak asasi manusia dimiliki setiap orang, termasuk anggota ini sendiri. Seorang pemimpin yang bertindak tidak manusiawi, melakukan perbuatan yang tidak menghargai hak asasi, atau bisa disebut bertindak semena-mena, tidak berhak mendapatkan kriteria seorang pemimpin. Marilah kita menerapkan etika yang baik serta berbuat tindakan yang adil terhadap sesama manusia dan menjadi pemimpin yang berkualitas.